Inggris belakangan mulai bersikap keras terhadap tindakan Israel di Gaza. Bersama 27 negara lainnya, London menandatangani pernyataan bersama yang mengecam distribusi bantuan kemanusiaan di Gaza. Sebelumnya, Inggris juga memberi sanksi kepada dua menteri Israel, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. Namun di lain sisi, terdapat sejumlah bukti yang menunjukkan dukungan senyap negara itu ke Tel Aviv. Jadi bagaimana sebenarnya sikap Inggris terhadap Israel? Kenapa mereka tidak sepenuh hati mengecam? Simak jawabannya dalam video berikut. Inggris bersama dengan 27 negara lainnya menandatangani pernyataan bersama yang mengecam praktik distribusi bantuan kemanusiaan di Gaza. Negara yang tergabung dalam pernyataan ini termasuk Prancis, Australia, Kanada, Jepang, dan masih banyak lagi. Model pengiriman bantuan Israel dikecam tidak manusiawi dan berbahaya. Penderitaan warga sipil Gaza juga disebut telah mencapai titik terendah. Di hadapan parlemen, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengecam keras pembunuhan terhadap warga sipil yang hendak mengambil bantuan Senin 21 Juli 2025. Ia menyebut tindakan tersebut telah merusak posisi Israel dalam kancah global. But I utterly condemn the killing of civilians seeking to meet their basic needs. The Israeli government must answer what possible military justification can there be for strikes that have killed desperate, starving children? What immediate actions are they taking to stop this litany of horrors? And what will they do to hold those responsible to account? Mr. Deputy Speaker, I've said before, I'm a steadfast supporter of Israel's security and its right to exist. I treasure the many connections between our peoples, and the horrors of October the 7th must never be forgotten. But I firmly believe the Israeli government's action are doing untold damage to Israel's standing in the world and undermining Israel's long-term security. Netanyahu should listen to the Israeli people, 82% of whom desperately want a ceasefire. Sebelum ini, Inggris bersama 4 negara lainnya kompak menjatuhkan sanksi terhadap dua menteri ekstremis Israel, yakni Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich. Kedua menteri Israel itu dikenakan sanksi atas pernyataan mengerikan mengenai Palestina, termasuk penghasutan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Inggris, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Norwegia secara serentak mengumumkan sanksi berupa larangan masuk dan pembekuan aset kepada Ben-Gvir dan Smotrich. Inggris memang menjadi lebih keras terhadap Tel Aviv usai Partai Buruh memimpin pemerintahan baru. Mereka juga mencabut penolakan terhadap surat perintah penangkapan kepada PM Netanyahu dan Menhan Yoav Gallant yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Namun di balik segala aksi keras Inggris ini, terdapat indikasi kuat bahwa London juga membantu Israel dalam agresi di Gaza. Seperti apa caranya? Mengutip BBC, Inggris secara resmi bukanlah salah satu pemasok utama senjata Israel. Sejak 2015, Inggris menyetujui lisensi ekspor senjata ke Israel senilai lebih dari 500 juta pound sterling atau sekitar 11 triliun rupiah merujuk data Campaign Against Arms Trade atau CAAT. Sebagian besar dukungan Inggris terhadap Israel terfokus pada suku cadang buatan Inggris untuk jet F-35. Pesawat ini telah digunakan secara luas oleh Israel untuk menyerang Gaza. Inggris memasok sekitar 13 hingga 15% komponen yang digunakan dalam jet tersebut. Termasuk diantaranya kursi ejektor, badan pesawat belakang, sistem pencegat aktif, laser penargetan, dan kabel pelepas senjata. Sebelum ini pada tahun 2024, pemerintah Inggris menangguhkan sekitar 30 lisensi senjata dari total 350 lisensi ekspor ke Israel. Adapun penangguhan ini mencakup komponen pesawat tempur F-16, suku cadang drone, sistem angkatan laut, dan peralatan penargetan.
Lisensi yang tetap diizinkan mencakup barang-barang yang tidak dinilai digunakan dalam konflik, seperti pesawat latih, perlengkapan angkatan laut, dan perangkat teknologi ganda untuk penggunaan sipil, termasuk telekomunikasi dan data. Meski begitu, sejumlah laporan menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan Inggris masih mengekspor peralatan militer ke negara tersebut. David Lammy pada Selasa mengakui tak ada embargo senjata menyeluruh terhadap Israel. On this time, we are not sending weapons that could be used for use in Gaza. There is an exception, and that is for the F-35 supply pool, common supply pool across the global community. So there is no blanket arms embargo, because for that reason, we don't want to bring down planes that are used to keep British people safe and Europeans safe and others who have the F-35. So that is an exception on this occasion, which has meant that there is not a blanket arms embargo against Israel, but there is in terms of direct sales that could be used in Israel of any arms or weapons, and indeed any F-35s that are sold directly to Israel. But we are not, in terms of the global supply pool and the kit that we put into that global supply pool for F-35s. Bisa dibilang mungkin Inggris tak secara langsung menjual jeroan F-35 ke Israel, tapi pasokan sejumlah komponen pesawat itu kemungkinan besar dijual lewat pasar global atau negara lain yang menyuplai pesawat tempur itu langsung ke Israel. Tak hanya soal suku cadang pesawat tempur yang digunakan Israel untuk membombardir Gaza, Inggris juga mengakui mengadakan pelatihan militer bagi sejumlah personel Israel Defense Force atau IDF. Kementerian Pertahanan Inggris menolak memberikan rincian pelatihan apa yang diberikan kepada para personel IDF ini. Namun para menteri bersikeras kursus itu menekankan pentingnya untuk mematuhi hukum humaniter internasional. Inggris bilang mengecam, tapi tak sepenuhnya berhenti mendukung. Di satu sisi, London menjatuhkan sanksi, mengecam keras, bahkan menyebut tindakan Israel tak manusiawi. Tapi di lain sisi, mereka masih memasok suku cadang jet tempur, juga masih melatih personel militer Israel. Inggris berada di persimpangan sikap antara kutukan dan kontribusi, antara kecaman dan kelonggaran. Ketegasan di podium tak selalu sejalan dengan keputusan di balik layar. Saat suara moral berbenturan dengan kepentingan strategis yang lahir bukan kejelasan, melainkan keraguan yang terus memanjang. Jadi apakah ini solidaritas kemanusiaan atau sekadar diplomasi yang penuh kalkulasi? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.